Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita sedang berziarah bersama Ibu Farida asal Singapura dan juga Ustazah Zahida asal Kamboja dan Ustaz Abdan asal Indonesia. Kita berziarah ke Imam Syafi'i. Masya Allah, ya sudah sangat masyhur sekali. Beliau adalah merupakan pendiri mazhab Syafi'i dan juga beliau merupakan ulama besar. Siapa yang tidak mengenal beliau, ya? Siapa yang tidak mengenal matahari? Beliaulah mataharinya yang diibaratkan oleh ulama saat itu. Beliau wafat di Mesir, walaupun kurang lebih hanya 4 tahun sampai 5 tahun di Mesir. Di akhir hayatnya beliau datang ke Mesir, namun mengembara ilmu dari mulai pertama di Hijaz, di Makkah, di Madinah. Lahirnya ada yang mengatakan di Asqalan. Asqalan itu di salah satu kota ataupun salah satu desa tempat di Gaza, yang termasuk daerah Gaza. Ada yang mengatakan juga beliau lahir di Yaman. Namun ulama mengkompromikan antara dua pendapat ini, yaitu beliau yang pendapat terkuatnya lahir di Gaza. Namun memang salah satu ataupun asal dari kabilah keluarga Imam Syafi'i itu memang dari Yaman yang hijrah ke Palestina. Ya, wafat ayahnya sejak kecil, kemudian diurus dengan ibunya. Beliau belajar dari sejak kecil itu menyukai sastra Arab, kemudian menyukai fikih dan hadis, sampailah beliau berguru kepada guru-gurunya yang ada di Irak, kemudian ada di Kufah, kemudian juga ke Madinah, ke Makkah, sampai menyebarkan mazhabnya, bertemu Imam Malik pada saat usia muda, bahkan sampai menghafal kitab Muwatta Imam Malik. Ya, dan Imam Syafi'i dan Imam Malik ketika bertemu pertama kali dengan Imam Syafi'i sangat kagum dengan Imam Syafi'i, dan beliau mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Muhammad, kamu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatimu ada cahaya, jagalah cahaya itu, jangan sampai kamu berbuat maksiat, dan karena maksiat itulah yang nanti akan menghilangkan cahaya itu." Itu isyarat apa? Isyarat bahwasannya Imam Malik mengatakan bahwasannya nanti kamu di masa depan akan menjadi ulama besar, akan menjadi rujukan umat. Dan betul saja perkataan dan insting Imam Malik itu terbukti. Imam Syafi'i hidup dengan ilmu dan menyebarkan ilmu, sampailah datang ke Mesir. Salah satu sebabnya adalah diundang oleh penguasa saat itu, ingin memuliakan Imam Syafi'i, menyebarkan mazhabnya di sini. Pada saat itu negara Mesir, rakyat Mesir lebih banyak menganut mazhab Maliki dan Hanafi. Kemudian ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, banyak yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tasyaffa' bi Syafi'i. Banyak yang mengikuti mazhab Syafi'i, sampailah Imam Syafi'i salah satunya menuntaskan kitab Ar-Risalah kalau tidak salah, ya, menuntaskan salah satu kitabnya itu di Mesir, dan juga menyebarkan mazhab qaul jadidnya, pendapat barunya yang dalam permasalahan umat, dan juga diikuti oleh masyarakat Mesir pada saat itu hingga saat ini. Semoga bermanfaat, dan juga kita semoga semuanya bisa berziarah ke Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah rahmah wasi'ah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.